dimeriahkan oleh Hari Pahlawan tanggal 10 November besok. Jadi personel Kodam bersama dengan masyarakat membuat drama kolosal bagaimana pertempuran heroik Laksamana Malahayati. Ini kita buat agar generasi penerus mereka tahu sejarah bagaimana pertempuran dulu Malahayati mempertahankan Aceh ini terhadap serangan dari Portugis dan berhasil baik, menang, dan kita generasi penerus sekarang inilah bisa menikmati hidup seperti ini. Demikian, terima kasih ya. Terima kasih kami semua warga Rindam Skadar Muda. Terima kasih pada Bapak Pangdam yang ini dapat perintah daripada Panglima TNI untuk menyelenggarakan atau membuat suatu sosiodrama kolosal tentang Laksamana Malahayati. Kami dikasih waktu lebih kurang 9 hari, alhamdulillah bisa kita selesaikan. Disitulah kami jadi tahu bagaimana heroiknya seorang Laksamana Malahayati, seorang wanita di abad 15 atau tahun 1589 mulainya sampai dengan tahun 1624 beliau sebagai seorang Laksamana. Kami jadi tahu bagaimana heroiknya. Kemudian dengan bantu oleh Sanggar Buana, yaitu pimpinan Bang Kaka, inilah para pemeran-pemerannya. Mereka berlatih siang malam, menyiapkan properti siang malam selama 9 hari, akhirnya ini yang kita saksikan sekarang. Harapannya untuk generasi ke depan, kita bisa lihat bagaimana heroiknya seorang Laksamana Malahayati. Seorang wanita di tahun 1500-an sudah memimpin Kesultanan Aceh, Lamariata, memimpin laskar lautnya, kemudian sudah pernah mengikuti sekolah perang, dan akhirnya menjadi terbaik. Jadi ke depan kita harus jadikan contoh, jadikan panutan ya untuk khususnya masyarakat Aceh, umumnya masyarakat Indonesia, bahwa wanita pun bisa memimpin. Terima kasih. Malahayati ini sebentar lagi mungkin sudah ada skepnya ya, tinggal akan dibacakan nanti pada tanggal 10 November menjadi pahlawan nasional. Ini menjadi perbendaharaan sejarah dan ini merupakan momen yang bagus, yang luar biasa bagusnya, karena Malahayati ini sudah lama diperjuangkan oleh leluhurnya dan para pewarisnya untuk dijadikan pahlawan nasional. Untuk penampilannya saya menghimbau kepada masyarakat Aceh, Banda Aceh khususnya, itu juga masyarakat di luar Aceh, ya mari kita berbondong-bondong untuk menyaksikan drama kolosal Laksamana Malahayati ini pada tanggal 10 November 2017 di Blang Padang, yaitu tepat pada Hari Pahlawan. Karena ini adalah momen yang sangat penting, momen yang sangat luar biasa, yang selama ini dari masyarakat, dari anak-anak, dewasa sampai orang tua sebetulnya belum mengetahui secara detail bagaimana sih perjuangan seorang Laksamana Malahayati, pejuang perempuan yang sudah mendunia, yang selama ini tidak terlihat. Sekarang sudah mulai muncul dan dimunculkan ke media. Ini drama kolosal ini paling tidak mempunyai andil untuk menjelaskan kepada masyarakat, kepada generasi, bahwa di Aceh ini mempunyai beberapa pejuang-pejuang yang sangat luar biasa, dan ini merupakan fakta sejarah, yang memang harus diketahui oleh generasi muda. Proses kolosal yang baru saja dilaksanakan ini memang terbilang sangat luar biasa masalahnya, dikarenakan durasi waktu yang begitu singkat. Dengan 9 hari proses kegiatan, pagi, siang, malam kita lakukan, dan ini memang sangat menguras energi dan butuh konsentrasi yang memang pada titik fokus yang tinggi. Nah, sehingga tidak mudah dalam waktu singkat kita memanage sekian ratus orang untuk melibatkan ke dalam kolosal ini. Jadi kebetulan 10 November ini juga memperingati Hari Pahlawan. Nah, sehubungan juga ada beberapa sosok pahlawan yang sebelumnya itu mungkin lebih ke wilayah darat, Malahayati lebih spesifik kepada maritimnya. Nah, mungkin daratnya sudah ada, maritimnya sudah ada. Nah, pada waktu itu juga kita belum ada udara. Nah, maka ini mungkin sudah melengkapkan antara darat dan maritimnya. Ya, insya Allah harapan ke depan khususnya untuk daerah lah, kepada instansi terpenting mungkin yang berkenaan dengan konsep-konsep pertunjukan. Ya paling tidak adalah sedikit mengangkat kembali
membumingkan bahwasanya kita punya sejarah masa lalu itu yang gemilang. Nah, paling tidak ada sosok-sosok yang kita tonjolkan di kedepannya nanti sebagai edukasi kepada generasi penerus. Bahwasanya kita juga punya pahlawan yang patut untuk dicontohi, baik secara etika, agamanya, kehidupannya, maupun apa visi dan misi dia ke depan. Nah, sehingga ini bagus sekali untuk generasi ke depan. Menjelang abad ke-16 Masehi, daerah Nusantara dan Semenanjung Malaya merupakan medan pertempuran menentang penjajahan imperialisme Barat. Portugis, Belanda, dan Inggris di bawah komando kepemimpinan para sultan dan raja-raja. Laksamana Tangguh pun dikerahkan untuk meredam penjajahan imperialisme Barat tersebut. Yang dipentaskan dalam drama kolosal Admiral Laksamana Kemala Hayati. Pada tahun 1589 Masehi, armada Portugis dan Johor secara sporadis dihantam oleh armada Aceh. Invasi saat itu dipimpin langsung oleh Sultan Riayat Syah Al-Mukabil. Walau kehilangan 2 orang laksamana dan 1.000 orang prajurit, pertempuran ini berakhir dengan kemenangan armada Kerajaan Aceh Darussalam. Salah satu dari 2 laksamana yang syahid adalah Laksamana Mahmudin bin Said Al-Latif yang merupakan suami dari Kemala Hayati. Peperangan ini pun dikenal dengan Perang Teluk Aru. Tuanku, garis pantai Malaka sudah terlihat. Kibarkan panji, siapkan pasukan, ambil posisi serang. Dan Baginda, kibarkan panji. Allahu Akbar. Siap-siap Pak Kanunan. Oleh Pak Meriam dan Sultan, saya mau meriam 2 orang. Ya, pegang. Jaga pemuda Rikon. Pegang macam. Siap-siap posisi. Udun. Timba. Masuk. Pegang pasal timba. Masuk dulu. Udun. Timba. Udun naik niku. Pegang, tarik ni. Udun. Jatuh posisi. Ya, pegang. Timba. Masuk. Pegang pasal timba. Pasal. Bersiap meriam raya. Timba. Hancur wakah kafe bertanu. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Ampun Baginda. Apakah gerangan yang terjadi?
Lihat bandi itu. Ini pertanda tidak baik bagi armada kita. Ampun Baginda. Bukankah itu isyarat kemenangan? Benar. Namun bandi setengah tiang itu adalah armada Laksmana Mahmudin bin Said Al-Latif. Benar Baginda. Itu adalah armada Laksamana Mahmudin bin Said Al-Latif. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abbas, kemenangan sudah kita raih. Bentuk formasi perisai, hindari jatuhnya korban lebih banyak. Kita kembali ke Darussalam. Daulat tuanku. Berdebat kemuda! Darussalam! Pegang teguhlah apa yang sudah diberikan dan yang ditinggalkannya pada kita semua. Semoga para mujahid dan syuhada dikumpulkan di tempat terbaik di sisi ini. Amin ya rabbal alamin. Bertahan melihat tujuhku. Tahun 1599, Komandan Ekspedisi Belanda, Cornelis de Hartmann bersaudara, tiba di pelabuhan Aceh. Pada awalnya, Sultan menerima de Hartmann, hingga de Hartmann bersaudara yang tidak punya malu itu menghina Sultan. Belanda yang sebelumnya sudah bertikai dengan Kesultanan Banten di Jawa Barat memutuskan untuk menyerang kerajaan Aceh. Kemala Hayati memimpin pasukan Inong Bale untuk menyambut kedatangan Belanda. Kejadian ini berujung dengan matinya Cornelis de Hartmann dalam pertarungan 1 lawan 1 di atas dek kapal. Apakah yang lain sudah berangkat? Belum, Laksamana. Kita yang pertama. Baik, mari kita beraksi. Gat, Laksamana. Saya datang atas nama Sultan Al-Adin Riayat Syah Said Al-Mukamil. Anda, Cornelius de Hartmann, telah melanggar hukum Kesultanan Aceh Darussalam. Itikat baik Sultan Anda balas dengan pengkhianatan. Saudara Anda, Frederick de Hartmann, telah kami tahan. Saya tahu itu, ha? Hal itulah aku singgah di sini. Hei, siapa kau berani menaiki kapalku, ha? Hei, siapa wanita itu? Dia Mala Hayati. Laksamana itu? Sudah tidak ada laki-laki kah di Aceh hingga Sultan mengirim perempuan menantang. Tidak perlu laki-laki Aceh untuk menghadapi pengecut seperti kalian. Apa? Habisi mereka!
Untuk menambah kekuatan armada laut pasca jatuhnya Malaka, Sultan Riayat Shah Al-Mukamil menunjuk Malahayati sebagai admiral pertama. Meskipun Malahayati seorang wanita, para mujahid dari seluruh negeri sangat menghormatinya. Malahayati pun telah membuktikan dirinya sebagai komandan yang handal dalam pertempuran melawan Portugis dan Belanda. Abbas, daulat tuanku. Pergilah dan jemput ke Malahayati. Ada hal penting yang perlu aku sampaikan padanya. Daulat tuanku. Sultan Al-Mukamil telah berusia senja saat dia berkuasa. Sebelumnya hampir 30 tahun, Aceh dalam keadaan tidak stabil dikarenakan politik dalam negeri yang penuh intrik. Oleh sebab itu, Sultan Al-Mukamil mengambil sikap untuk mempersiapkan pemimpin Aceh masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daulat Sultan Aceh Darussalam Alaaddin Riayat Shah Syahid Al-Mukamil, hamba menghadap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anakku Malahayati, sudah ku dengar tindakanmu di Laut Aceh terhadap para pembohong itu. Dan aku pun ingin memenuhi keinginanmu, Malahayati. Apakah kau bersedia syahid demi Kesultanan Aceh? Insya Allah, jihad membela agama dan rakyat Aceh dari ketidakadilan menjadi cita-cita kami semua. Bagus. Aku akan mengangkat Malahayati sebagai salah satu laksamana kerajaan Aceh. Apakah ada yang keberatan? Malahayati, mendekatlah. Ada yang ingin aku sampaikan kepadamu. Daulat Sultan. Tahun 1600, armada Belanda dipimpin oleh Paulus van Garden. Mereka merampok dan menenggelamkan kapal dagang Aceh yang dipenuhi oleh rempah-rempah. Pasca insiden ini, pada bulan Juni 1601, Laksamana Malahayati menangkap Admiral Jacob van Neck saat berlayar di perairan Aceh. Setelah berbagai insiden penghadangan, ekspedisi Angkatan Laut Belanda, Maurits van Oren, mengirim Admiral Laurent Becker dan Gerard de Rooy
dengan membawa surat permohonan maaf kepada Kesultanan Aceh. Laksamana, data intelijen mengatakan 4 buah kapal utusan Belanda sedang menuju kemari. Apa yang mereka inginkan untuk datang kemari? Perang? Mereka utusan dari Maurits van Orange. Gedat. Manfaatkan mereka atas pembajakan yang dilakukan Van Garden. Gard Laksamana. Admiral, Komisaris, silakan duduk. Saya tahu maksud dari kedatangan Anda. Namun satu hal yang harus Anda ketahui. Orang-orang Anda telah banyak melakukan pelanggaran hukum di perairan ini. Atas perbuatan mereka, maka kerajaan Anda lah yang harus bertanggung jawab. Pangeran Moritz sangat menyesalkan peristiwa itu. Dan untuk itu pula kami datang menghadap ingin menyelesaikan masalah ini. Dan Pangeran Moritz pun berniat agar perdagangan terjalin baik dengan kerajaan Aceh. Dan Pangeran pun memohon untuk dapat membebaskan Frederik de Houtman dari tahanan. Hanya Sultan yang dapat memutuskan. Reputasi Laksamana Kemalahayati sebagai penjaga Kesultanan Aceh membuat Inggris lebih memilih menggunakan langkah diplomasi untuk dapat memasuki Selat Malaka. Ratu Elizabeth I mengirim James Lancaster kepada Sultan Aceh. Hasil dari negosiasi tersebut, perjanjian pembukaan rute kapal dagang Inggris ke Jawa yang disusul dengan pembukaan kantor cabang Inggris di Banten. Kita dapat perintah dari Sultan. Bersihkan jalur laut mulai dari Teluk ini hingga ke Selat Malaka. Kepada perwira tinggi armada, laksanakan tugas dengan baik. Baik, Laksamana. Jut Limpa dan Merah Insen, ikut saya. Kita selesaikan masalah di Kesultanan seperti yang sudah kita rencanakan. Baik, Laksamana. Tidak lama kemudian, armada besar Portugis di bawah pimpinan Martin Alfonso bertekad ingin membalaskan dendamnya kepada Sultan Al-Mukamil dikarenakan telah menerima pesaingnya. 2 benteng pun direbut, salah satunya di daerah Lebo yang merupakan daerah penting bagi Kesultanan Aceh. Kapiten, siapkan pasukan. Labuhkan semua armada. Turunkan jangkar. Rebut dan hancurkan benteng itu. Kita harus memberikan pelajaran kepada kerajaan Aceh sekarang juga. Serang! Serang mereka! Serang mereka semua! Iya! Rampus mereka! Hei! Serang terus! Serang! Serang! Dalam situasi yang sangat genting ini pula, intrik di dalam Kesultanan Aceh pun memuncak. Sultan Al-Mukamil dikhianati oleh putranya. Laksamana Kemalahayati pun menyikapi keadaan ini dengan meminta kepada Sultan Al-Mukamil untuk melepaskan Dharma Wangsa atau yang lebih dikenal dengan Sultan Iskandar Muda.
Pengawal, buka pintu besi ini. Titah Sultan agar membebaskan pangeran muda. Ke Laksamana. Menyola Genyan. Bersiap laju pasukan. Kita habiskan KP Pendukihnya. Tidak ada ampun bagi mereka. Api! Awaja! Allahu Akbar! Nakar rasa pedangnya! Nah, negara saya! Hai KP penjajah! Ayah Long Sultan Mansur Shah sudah mengingatkan kalian. Tanah ini haram untukmu. Terakhir ku ingatkan, jangan pernah menginjak dan kotori Nangor Darussalamnya. Mujahidah, pejuang yang gigih tanpa pamrih. Sungguh, perjuangan ini fisabilillah. Ini negeri para syuhada. Ini negeri yang tidak pernah rela untuk dijajah. Ketahuilah olehmu sekalian, aku Gemala Hayati kuserahkan jiwa dan raga demi kesucian negeri ini. Sekarang naik kapalmu dan kita arungi samudra. Laksamana Gemala Hayati, kisah perjuangan seorang perempuan Aceh dalam mempertahankan kedaulatan bangsanya. Sebagai lulusan terbaik Mahat Darul Baitul Maqdis jurusan kemaritiman di Aceh. Keberanian seorang perempuan intelektual ini tidak hanya berlaga di medan perang,
tetapi juga sebagai diplomat ahli kerajaan dalam berbagai hubungan internasional. Kemalahayati pun ikut aktif dalam berbagai aksi militer dan aktivitas politik kepemerintahan. Ia tidak hanya mengandalkan posisinya sebagai elit kerajaan, akan tetapi Laksamana Kemalahayati pun memiliki kemampuan dan keberanian untuk mengambil berbagai keputusan sulit dalam dunia kemiliteran maupun politik kepemerintahan. Laksamana Kemalahayati, jasamu akan tetap dikenang dan kami jadikan semangat untuk membela agama dan kedaulatan bangsa serta keutuhan negara Republik Indonesia.